Terakhir Ustaz, jika hewan korban sebelum dikorban meninggal, itu hukumnya gimana Ustaz? Hukumnya pertama Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya iya Pak, kan makhluk hidup juga. Ya, jadi sudah mati sebelum dipotong korban. Pertama begini Pak, kembali kepada yang tadi saya sebutkan di awal, ikrarnya kurban wajib atau kurban sunnah. Kalau itu ikrarnya kurban wajib Pak, maka wajib diganti oleh yang berkurban. Tapi kalau itu kurbannya sunnah Pak, lalu kemudian mati sebelum dipotong kurban, ya sudah ya udah Pak, itu sudah qadarullah wa masya'a fa'al, tinggal dikuburkan dan tadi ucapin innalillah. Tapi nggak usah disolati Pak ya, hewan nggak ada sholat jenazah. Nah jadi itu tergantung ikrarnya. Nah tapi yang jadi masalah begini Pak, bagaimana kalau hewan kurban ini tadi matinya di tangan panitia kurban? Gimana nih Pak? Ya, dan itu pernah terjadi Pak, pernah ada panitia kurban, pernah kasus kayak, tapi bukan karena mereka sengaja ya, kelalaian, karena rupanya, pernah juga terjadi gitu. Nah maka dalam masalah ini Pak, rambu-rambu yang ingin saya tegaskan, pertama nih panitia kurban kalau kemudian ada ya kelalaian ataupun ada suatu takdir yang tidak bisa kita antisipasi, hindari gitu ya. Pertama Pak, harus diantisipasi sebelum itu terjadi untuk melakukan semacam kayak buat MOU, dan kalau terjadi seperti itu dengan yang orang yang berkurban itu apa kira-kira solusinya. Nah ada akad di awal gitu ya, misalnya mediasi atau seperti apa. Dan yang kedua Pak, ini yang paling penting, tidak boleh diganti dari uang kas masjid. Karena panitia kurban jatuhnya bukan pengurus masjid yang boleh menggunakannya untuk yang berkurban. Termasuk bahan dalam hal ini Pak, tidak boleh operasional penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban diambil dari kas masjid. Misalnya untuk jasa pejagal misalnya, nggak boleh diambil dari kas masjid. Jadi jasa untuk penyembelihan hewan kurban ini diambil dari harta yang berkurban. Maka kalau yang berkurban kemudian dimintai misalnya patungan uang 100.000 untuk jasa penjagal, ya itu kita terima saja Pak, karena memang gitu aturannya. Nabi SAW dalam riwayat Ali bin Abi Thalib pernah memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban, dan kata Ali, kami diperintahkan untuk memberikan upah dari penjagal tersebut lewat uang kami, tidak diambil dari uang yang lain, atau tidak boleh juga diambil dari bagian hewan kurban tersebut. Jadi tidak boleh diberikan upah si penjagal lewat bagian hewan kurban, kecuali kalau dia dapat Pak layaknya sebagai seorang muslim ya, karena dia tetangga masjid juga dia dapat, tapi tidak boleh dengan akad jasa. Nah jadi maka dua hal ini yang perlu diantisipasi oleh panitia kurban. Pertama itu tadi mengantisipasi kalau kejadian seperti itu, kira-kira apa yang nanti perlu selesai. Kok toh yang mau berkurban kan nggak mau rugi Pak. Oh saya udah nyerahin hewan kambing saya gitu kan, saya